Di sebuah sudut kecil kota Jakarta, di bawah riuh rendah suara kereta rel listrik yang melintas, hiduplah Pak Rahmat. Di usianya yang ke-65, dunianya menyempit, menjadi sebuah gerobak kayu, berisi sol sepatu, dan tumpukan barang bekas. Ramadan tahun ini terasa berbeda bagi Pak Rahmat. Bukan karena lapar atau dahaganya, melainkan karena kerinduan yang menyesakkan pada putri tunggalnya, Arini, yang sudah 5 tahun tak pulang karena himpitan ekonomi di tanah seberang. Sunyi di balik takbir. Setiap sore, Pak Rahmat duduk di depan masjid besar, memandangi orang-orang yang sibuk berburu takjil. Ia sendiri hanya punya sebotol air putih dan sepotong gorengan pemberian tetangga. Ya Allah, bisiknya dalam doa. Hamba tidak minta hidangan mewah. Hamba hanya ingin mendengar suaranya. Sekali lagi, handphone tua miliknya rusak sebulan lalu. Terjatuh ke dalam genangan air saat hujan deras. Ia kehilangan satu satania, jembatan penghubung dengan Arini. Pak Rahmat bekerja lebih keras, menjahit sol sepatu dari pagi hingga malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk membeli ponsel bekas. Namun uangnya selalu habis untuk bayar kontrakan dan obat sesaknya. Cahaya di 10 malam terakhir. Pada malam ke-27, saat Pak Rahmat sedang membereskan peralatan jahitnya di bawah lampu jalan yang remang-remang, seorang pemuda menghampirinya. Pemuda itu membawa sepasang sepatu mahal yang robek parah. "Pak, tolong perbaiki ini. Ini sepatu kesayangan saya, tapi saya harus berangkat ke bandara 2 jam lagi." Ucap pemuda itu terburu-buru. Pak Rahmat mengangguk tenang. Dengan jemari yang gemetar, namun ahli, ia menjahit setiap senti kulit sepatu itu. Setelah selesai, pemuda itu bertanya, "Berapa biayanya?" Pak Rahmat hanya tersenyum. "Sedekah saja. Buat Bapak, di bulan baik ini nak, bayar seikhlasnya." Pemuda itu tertegun. Ia memberikan sebuah bungkusan kecil dan amplop, lalu berlari menuju taksi. "Ini untuk Bapak. Semoga berkah," serunya. Kejutan di hari kemenangan. Saat Pak Rahmat membuka bungkusan itu di gubuknya, air matanya tumpah. Di dalamnya, terdapat sebuah ponsel, baru bukan bekas, dan di dalam amplopnya ada tiket bus eksekutif menuju kampung halamannya, lengkap dengan uang saku yang lebih dari cukup. Ternyata, pemuda itu adalah seorang konten kreator yang sedang melakukan aksi berbagi kebaikan secara sembunyi-sembunyi. Pagi hari Idul Fitri, Pak Rahmat sampai di sebuah rumah kecil di desa. Ia berdiri mematung di depan pintu yang catnya sudah mengelupas. Saat pintu terbuka, seorang wanita muda dengan balita di pelukannya menjerit kecil. "Papa," Arini berlutut, memeluk kaki ayahnya yang berdebu. Ternyata, selama ini, Arini pun kehilangan kontak karena ponselnya hilang saat bekerja, dan ia terlalu malu untuk pulang tanpa membawa kesuksesan. Akhir yang manis. Tahun itu, tidak ada ketupat mewah atau baju baru yang mahal. Namun, di bawah langit Syawal yang cerah, Pak Rahmat duduk di teras rumah desa bersama cucunya. Ia tidak lagi menjahit sepatu di pinggir jalan yang bising. Dengan uang sisa pemberian si pemuda, ia membuka toko alat tulis Kesel Kasilen di depan rumahnya. Ramadan, yang dimulai dengan kesunyian, berakhir dengan tawa renyah seorang cucu dan hangatnya pelukan keluarga yang kembali utuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.